dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, di-subscribe. Banyak orang itu tadi, makanya saya sudah nggak urusan dengan ritual, dengan simbol itu, Pak. Kalau kita masih terpaku dengan ritual sama simbol, cara Bapak itu ya pasti akan diomongi orang gereja, Pak. Wah, itu kejawen itu, nggak boleh itu, segala macam itu, Pak. Tapi kalau menurut saya, ada orang bilang, oh nggak boleh ikut yoga, nggak boleh ikut ini. Kalau buat saya sih nggak masalah. Karena itu nggak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan Yesus loh, Pak. Yang bikin pengaruh itu justru di hati kita nggak benar, bukan ritualnya. Nah itu orang kebalik-balik itu cara berpikirnya. Yang penting hati kita fokus. Kita ini seringkali ngelewati yang tertulis itu loh. Yang Pak ngomong itu kan yang tertulis, kita sesuai diselamatkan karena iman. Tapi terus orang-orang gereja nambah-nambahi. Oh iya karena harus jangan ke kelenteng, oh jangan pergi ke apa namanya itu yang di Bali itu pura-pura Bali, terus pasang kain kuning segala macam. Yang enggak boleh kalau Anda pergi ke Gunung Kawi minta kaya, minta pesugihan. Nah, itu jelas itu menyembah berhala. Ya, Tapi orang campur aduk itu loh. Tapi kalau Anda pergi ke gereja pun, terus pakai minyak urapan, terus disimpan-simpan minyak urapan di apa, nah itu juga berhala juga loh, hati-hati loh. Itu juga berhala loh, pakai salibnya dicium-cium, terus dihidung. Nah itu juga berhala, hati-hati. Jadi kita harus membedakan mana kita yang berhala, mana yang kita. Nah itu kecampur aduk orang itu, makanya ikuti doa fajar. Itu tiap hari kita belajar itu ya. Tadi kan Pak Paut sempat bahas tentang kremasi itu. Iya. Menurut Kristen itu gimana itu Pak? Kremasi nggak ada masalah, nggak ada. Itu para rasul itu apa para martir itu zamannya Caligula kan dibakar hidup-hidup. Ya karena saya ada rencana emang mau dikremasi aja nanti suatu saat. Oh iya, gitu. Kalau saya meninggal pun saya mau dikremasi supaya jangan bikin susah anak-anak. Kasihan coba dia mesti ngerawat kuburannya, habis ngerawat kuburannya, ya nanti kalau dia lagi kalau tinggalnya nanti di sini, kalau dia nanti anak saya tiba-tiba pindah ke Rusia atau pindah ke Hong Kong apa kemana, terus nanti yang rawat kuburan saya siapa? Dibongkar orang, dia apa? Dikremasi kan sudah selesai, nggak jadi beban, ya kan? Ya, itu Buang ke laut abunya. Nah, berarti dalam ajaran Kristen itu nggak sah kan Pak? Karena tidak ada ayatnya tidak boleh. Tetapi orang Pentakosta nambah-nambahin. Nggak boleh. Nanti kalau alasannya nanti kalau dibangkitkan. Loh, kalau dibangkitkan ya bisa. Nanti orang yang telan ikan gimana? Orang yang dimakan sama binatang buas bagaimana? Itu yang diadu sama tarung sama gladiator dimakan. Itu gimana itu? Nah, jadi kita ini ngada-ngada itu loh. Orang-orang Pentakosta ini ngada-ngada. Gara-gara doktrin nanti rapture. Lawang rapture-nya aja doktrinnya salah kok. Iya kan? Kebangkitan itu bukannya tubuh dan roh yang baru, Pak kan? Iya. Nah itu orang-orang salah. Yang penting di Alkitab tidak ada ayatnya tidak boleh dikremasi ya. Karena para martir pun dibakar hidup-hidup ya matinya. Itu intinya begitu. Jadi jangan tertuduh juga ya. Oke. Saya itu dulu karena itu saya juga sering diundang teman-teman untuk mimpin upacara ini ya, kremasi. Ada saya yang diundang karena banyak gereja Pentakosta masih menolak kremasi yang di Indonesia. Tapi saya kasih tahu Anda yang di Singapura itu mau gereja Pentakosta, mau gereja apa, kalau kamu nggak punya duit ya dikremasi. Karena kalau mau dimakamkan orang di Singapura itu harga makamnya lebih mahal daripada harga apartemenmu. mampus dah lu. Kremasi sono, apa dimakamin sono, kere ya, susah. Wah ini demi bakti enggak apa-apa ya. Gimana kalau kamu enggak punya uang beli apartemen aja kamu enggak sanggup. Harus dicicil lah, ini mau beli makam. Jangan dikremasi dong, kita yang Alkitab bilang enggak tulis, enggak usah diada-ada, jangan nambah-nambah. Nah, itu tadi pagi ya, saya kasih doa fajar tadi pagi, judulnya Sinai. Nah, dengarkan itu. Kita suka nambah-nambahin peraturan buat hidup kita sendiri. Ini sial kita hidupnya kan, kasihan. Jangan nambah-nambahi aturan buat kita sendiri. Banyak di lingkungan gereja. Waktu ayah saya sendiri, waktu meninggal ya, beliau itu minta dikremasi. Langsung aktivis-aktivis gereja Pentakosta ini nyerang saya loh. Wah ini kekalahan orang Kristen ini. Dan tidak ada satupun yang mau ikut biston untuk kremasi ayah saya. Untuk pimpin biston untuk pendeta-pendeta Pentakosta ini. Akhirnya dari pendeta GKI Pak Nathan yang melayani. Oh iya. Wah itu saya sih nggak urusan, saya masa bodoh ya.
Saya juga pendeta, Iya. saya layani sendiri juga nggak masalah. Cuman memang Iya. waktu itu saya bilang, oh pantesan banyak orang kelenteng nggak mau jadi Kristen. Lawang caramu ngono kok. Ini dulu ya. Subscribe dulu sama like channelnya. Haleluya. Makanya hati-hati ya, nah, teman-teman pendeta-pendeta harus belajar. Ya kalau perlu pendeta-pendeta ikuti kelas evangelis lagi ya. Ikut kelas evangelis yang saya adakan nanti September kita ada lagi. Karena terus saya bisa bergabung Pak Paul. ya itu nanti email aja ya, itu email aja supaya tahu bagaimana kontekstual dalam gereja sampai sejauh apa kita bisa mentolerir itu. Nah, itu seringkali banyak yang salah kaprah itu ya. Makanya saya selalu bilang saya ini Konghucu. Wah, orang bilang saya segala macam enggak. Makanya saya banyak menangkan orang Konghucu. Kenapa? Karena saya tahu persis ya apa firman Tuhan bilang apa, ya yang enggak boleh bagaimana. Jangan kita nambah-nambahi ayat sendiri. Aduh, ini baru ketemu yang sebenarnya hidup ini. Ikut kelas makanya ya, ikut kelas nanti kita belajar menggali Alkitab sendiri. Bagaimana kita meruntuhkan semua dogma-dogma yang sudah salah kaprah. Ya, walau tadinya dogmanya nggak salah, cuman akhirnya orang kemudian ikutin dogmanya daripada firman Tuhan yang tertulis. Nah, itu yang jadi salah. Juga saya sering bilang, saya ini Konghucu. Sampai sekarang juga masih Konghucu. Tetapi tridharmanya saya bukan nyembah Kuan Im Kwan Pong, tridharmanya saya nyembah Yesus. Ya, wah ini konfirmasi benar ya. Haleluya.